Hai guys, balik lagi bersama Yosua dari Vape Production. Ngocok-ngocok. Vape Production. Hai guys, gini. Iya, Vape Production. Oke, lanjut kita mau Vape Podcast hari ini bersama Mang Odai. Perkenalkan diri, gua Yosua. Gue Odai dari Vapers Ground. Dari Vapers Ground. Ini hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Oke, Katanya ontai. Obrolan santai. Oh, gue kira omongan tai. Iya, omongan tai juga bisa sebenarnya sih. Jangan-jangan nih omongan citai semua. Tai lo. Anjing. Ya. Nah, ini datang kan Mang Odai ke sini tadi bawa namanya Liquid Centuria. Nah, gua mau nanya sebenarnya kalau Mang Odai sendiri ini kerjasamanya Mang Odai apa gimana? Kebetulan saya di sini sebagai tim branding. Tim branding. Tim branding ini sebenarnya Goreng. Tim goreng. Bukan goreng gini ya. Goreng. Kalau goreng gini kan kapal selam. Sensor kan? Nggak usah. Kita mau santai. Sebetulnya si Abigail ini, si Centuria ini proyek kolaborasi antara Vepan Java. Ini suatu brand yang lumayan gede di Bandung yang bekerja sama dengan sebuah clothingan di Bandung juga. As you know kan, keren. As you know, Abigail ini sebuah produk yang mengangkat tema-tema dark. Tapi nggak hitam ya? Karena sebetulnya dark itu nggak selalu hitam. Jadi mengangkat sisi lain dari sebuah dark itu, kenapa nggak putih? White is the new dark. Anjing, keren nggak sih? Padahal gua pernah dengar. Padahal bukan gitu sih konsepnya si Abigail. New black tuh banyak nggak putih doang. Pink ada. Pink juga new black. Jadi mengangkat sesuatu di balik dark itulah. Dan ini sebetulnya kolaborasi yang kayak gue bilang tadi ini antara Vepan Java sama si Abigail. Jadi si Abigail ini pengen terjun ke dunia vape. Bisa nggak sih konsep dark ini, konsep horror ini, karena tagline-nya si Abigail sendiri itu The Order of Horror. Jadi dia pengen mengangkat, bisa nggak sih ini dari sisi horror kita masukin ke industri vape begitu. Dan yang pasti sih juara. Itu yang terutama. Itu bonus itu. Yeah. Bonus. Nah, gua penasaran. Kalau Centuria ini tercetusnya namanya kenapa Centuria? Itu ini yang gue tahu ya, karena ini sebetulnya bukan kapabilitas gue sih. Ini kan karena konsep dari si Abigail sendiri ya. Yang gue tahu ini jadi gini, Centuria tuh brand sendiri lagi ya dari di luar Abigail atau dia kolaborasi gitu? Jadi si Abigail berkolaborasi dengan Vepan Java yang gue bilang tadi pengen masuk ke industri vape, mengeluarkan nama Centuria. Dan beberapa artikelnya si Abigail ini mengangkat kayak tema-tema 14th Centuria. Jadi emang ada ada isu khusus atau ada artikel khusus tentang Centuria. Jadi dituangkan dalam bentuk liquid. Kalau rasa, ini kan rasanya nih. Wah, rasanya keren nih. Bahasanya gue agak susah nih. La creme de banane frappe. La creme de banane frappe. Banane frappe. Ini bahasa apa sih? Itu gedang. Kalau bahasa Rusianya gedang. Pisang, Cok. Pisang. Jadi kalau bahasa Portugal itu cau. Serius nggak nih? Itu bahasa Sunda sih. Oh, bahasa Sunda. Cau itu pisang. Tadi katanya bukan orang Sunda tapi bukan orang Sunda. Lama di Sunda. Lama di Sunda. Lama di Bandung. Gue di Bandung itu baru 10 tahun. 10 tahun baru ya? Ya baru dibandingin tukang seblak lahir di sini. Bener. Gue kan perantau. Gue mau gedenya di Jakarta. Terus kalau nge-vape sendiri udah lama banget? Nge-vape gue dari 2014. Yes. Masih zaman-zamannya vape mahal banget ya? Mahal banget itu. Wah, lu kalau zaman sekarang mah vaper sekarang udah enak banget. Dulu RTA zaman gue itu terkenal. RTA ada Kaifun Light V2 itu klonnya aja bisa 600-700 ribu tergantung ketersediaannya di pasar. Dan modnya itu belum banyak beredar. Dulu orang masih pakai mechanical mod. Mechanical mod itu zaman dulu itu aja harganya yang klon itu aja bisa 600-700 ribu. Jadi emang di saat itu vape masih mahal lah. Yang murah cuma effort gitu. Ego tuh, itu yang murah tuh. Yang starter pack. Iya, jadi starter kit. Bisa dibilang everything start from ego. Yang bentuknya kayak pulpen. Dia ngeluarinnya ada nikotinnya nih 6 kan ya? Ada. Yang 3 juga ada? Ada 3, 6 dan sekarang mungkin mudah-mudahan batch kedua ada beberapa permintaan, mungkin ada limited edition yang 9. Udah sampai mau batch 2 ya? Ini udah bisa dibilang udah hampir sold out lah. Nah,
Nih gue denger juga dari temen gue yang kampungnya di Bandung juga nih. Kota, Bandung mah kota, lain kampung, Bandung mah. Maksudnya pulang kota kalau dia iya, pulang. benar. Kan bahasanya kalau di rumah tuh kampung halaman gitu. Tapi tahu nggak halaman berapa? Lu jangan mau pulang kampung nggak tahu lu halaman berapa lu. Lihat di daftar isi dulu. Oh, iya. Halaman berapa nih? Nah, itu. Alamatnya di mana ya? Nah, kalau di Bandung katanya tuh banyak banget liquid Yes. yang cuman beredaran tuh di Bandung. Maksudnya nggak sampai keluar Bandung. Lokal. Banyak. Tapi emang dia nggak mau ngeluarin dari luar Bandung atau nggak ada distributornya atau emang eksklusif aja di Bandung gitu. Ada beberapa yang gue tahu emang eksklusif di Bandung karena di Bandung itu kan terkenal sebagai the city of creatification. Setuju. Kota kreativitas ya. Jadi banyak tuh di Bandung tuh brewer-brewer yang sangat kreatif, mengeluarkan liquid, mengeluarkan ini mungkin terkendala di salah satunya mungkin ya dari branding atau dari biaya juga. Ya, cuman kalau untuk yang liquid yang berada di Bandung sih banyak banget. Asli banyak banget. Itu kalau bisa dibilang sih ratusan merek ada kali. Yang asli punya Bandung sendiri ya. Dan katanya emang lebih enak ya Mas ya? Banyak yang enak-enak tapi bisa dinikmatinya di Bandung aja gitu kan. Ya, ke Bandung ya. beli gitu kan. Nah, ini tadi gue udah nanya ternyata bukan dari apa ya? Ngurusin liquidnya juga atau emang cuma ngegoreng aja sih? Ngurusin liquidnya juga. Oke, gue pengen nanya nih. Kan katanya agak gimana ya kalau nge-vape itu liquid itu berbahaya juga nggak sih? Berbahayanya ya liquid itu berbahaya kalau lu campur narkoba. Dan ada juga ya? Ada juga ada yang gue pernah nggak tahu lu. Gua masih baru, Bos. Serius gue masih baru banget. Ada lah. Ini gue new in the game gitu. Oh, new in the ceritanya game. Kan, makanya gue bego aja. Oke. Berarti kalau di Mobile Legends warrior lo masih nggak tahu apa-apa gitu, digoblok-goblokin kan. Nah, makanya gue digabungin nih sama anak-anak, dicemplungin. Lu nge-vape nih. Maksudnya tahu dunia vape apa gimana. Kalau dulu ngerokok juga nggak? Ngerokok, parah. Sekarang masih ngerokok? Udah enggak. Gue tahun 2014 itu langsung berhenti total. Oh, jadi itu peralihannya seminggu, kalau dia 3 hari sampai seminggu lah, gara-gara bini gue hamil, anak kedua. Bini gue hamil. Kan gue juga salah satu penganut asmais ya. Apa tuh? Asma apa? Gue asmais. Iya. Jadi kalau malam tuh suka ada yang main biola. Nah, cuman gue mikir, wah ini gue lagi hamil, gue lagi asma. Apa sih sebenarnya gue tuh yang bikin gue susah berhenti ngerokok itu gue suka suges mainin asap di mulut. Jadi gue butuh salah satu media pengganti yang kita ya nggak bisa kita bilang juga ini vape 100% aman ya. Cuman kalau ini jauh lebih baik, ini kenapa enggak? Jadi emang gue cobain, ya emang asma gue sampai sekarang hampir nggak pernah kumat, kecuali dalam kondisi gue kena debu atau gue kena dingin, itu pasti asma pasti kambuh. Kalau waktu gue ngerokok dulu, ya kalau gue ngerokok dulu, kalau bangun pagi pasti napas tuh berat. Dan wah, reak tuh banyak banget ngumpul kalau bangun pagi. Kalau sekarang sih udah aman banget. Nah, tadi kan bilang kalau liquid berbahaya kalau dicampur sama satu dicampur sama narkoba. Ini fenomena narkoba dicampur sama vape ini udah lama banget, dulu udah pernah masuk TV zamannya liquid bercukai ya. Ini sempat masuk TV. Dan yang kedua, lo harus tahu bahan-bahannya dulu. Makanya gue berterima kasih banget ini liquid ini bisa bercukai, dalam artian ada pengawasan dari pemerintah. Jadi gue saranin lo kalau liquid tanpa cukai jangan lo beli. Karena ada juga tuh ya. Karena kita belum tahu nih kandungan di dalamnya apa nih. Kalau kita sudah beli liquid yang bercukai, berarti kan ini sudah terdaftar, mereknya terdaftar. Jadi kalau ada apa-apa, ya bisa ini dong si brandnya bisa dituntut, bisa kena. Karena zaman dulu itu aja sebelum liquid bercukai, ada beberapa brewer yang tak bertanggung jawab yang penting jadi liquid. Mau itu essence-nya dari bahan apa nggak tahu. Sampai pernah ada pakai essence pancing. Pancing? Iya, essence buat mancing. Jadi kan kalau bikin umpan buat mancing tuh biasanya kan ada essence campur apa biar wanginya kenceng banget. Nah, itu pakai essence pancing. Dan itu bukan food grade. Kalau kita mau pakai di liquid untuk kita vape, itu minimal harus food grade. Kalau bisa pharmacy grade lebih bagus lagi. Terasa obat tuh farmasi? Bukan.
Bukan rasa obat. Masa ya nanti ada liquid rasa Panadol. Gue lagi pusing nih, ini gue ada Panadol. Lah mana? Ini lah kok liquid? Lu coba dulu. Misalkan lagi batuk, wah liquid OBH nih. Anjing, liquid OBH langsung sembuh tuh. Langsung sembuh. Langsung sembuh ya. Bangsat. Nah, terus ini berarti bahan-bahannya udah aman banget. Udah ya? aman banget. Selama lo beli yang bercukai itu terdaftar di kantor pajak, karena untuk kita beli cukai itu kan kita harus mendaftarkan merek, mendaftarkan namanya, terus sudah harus berbadan hukum juga kayak PT atau CV. Jadi belilah liquid bercukai, dijamin aman. Nah, ini fenomena anjay. Fenomena Anjay ditangkep lo, ntar lo ngomong anjay lo. Nggak jadi tuh. Nggak jadi. Nggak jadi, Oh, udah nggak jadi. aman. Anjay. Jadi gua fenomena tentang liquid ini udah diproduksi atau berkolaborasi dengan clothing ini udah nggak baru ya. Udah nggak baru. Gue yang tahu sebelumnya juga ada tuh yang kayak Urban juga bikin. Maternal bikin. Nah, kayak misalnya selama menggoreng atau bekerja sama nih dengan ini Abigail, memang dari pihak Abigailnya ini concern terhadap vape atau cuman pengen ikut-ikutan aja sih bikin liquid? Waduh, lu mau ngejebak gua lu. Enggak kan, gue penasaran. Masa gue nggak boleh penasaran? Jadi maksud lo si Abigail ini terjun karena cuan? Ya bisa jadi. Kalau itu memang saya pun mau. Sekarang kan yang bentuk waktu yang penting. Iya, cuman kan paling nggak ada. Gue kayak Mamang nih, vape. Gue kok pengen bikin liquid tapi yang rasanya gue banget. Itu memang yang pengen ada dasar dari dirinya tuh pengen gue pengen bikin liquid karena into vape ini industri gitu. Sebenarnya gue bilang itu bukan kapabilitas gue untuk ngejawab sih. Yang gue tahu sih yang punya Abigail ini si Gilang namanya. Gilang. Oh, Gilang. Gilang. Kamu yang punya ya? Kameramen kita namanya Gilang. Gilang. Terus? Tapi yang itu gondrong metal. Ya. Ini kan tapi putih rambutnya. Kan ini putih kan? Enggak, itu juga sih. Yang nggak harus botolnya putih, rambutnya putih juga dong. Ya kan the new black. Tadi katanya bener dong. Cuman yang gue tahu sih dia nge-vape juga. Jadi mungkin dia pengen ini justru rasanya si Black Creme de Banana Frappe ini udah apa loh? Udahlah. La creme de banana frappe. Frappe ya? Banana apel. Ini justru dia yang mengajukan rasa ini. Gue pengen rasa kayak gini dong. Karena dia pernah minum kayak di tempat ya di kafe lah gitu. Dia ngerasain minuman kayak gini. Bisa nggak nih dijadiin liquid? Nah gitu. Ya, semua bisa tuh ya jadiin liquid. Bisa. Macam-macam yang paling aneh yang pernah lu tahu apa? Yang rasa siomay mungkin. Apa yang aneh ya? Belum ada sih, rata-rata tuh nama-nama liquid pasti tercetus dari sesuatu yang pernah kita makan atau sesuatu yang pernah kita rasain. Ya, kalau rasanya ada yang aneh gitu nggak ada. Kan biasanya ada rasa apel campur apa, melon campur apa. Ini kan dicampur-campur yang pernah gue gitu. rasain rasa ini si aloe vera. Lidah buaya, crocodile tongue aja. Lidah buaya. Pakainya bahasa ini lagi. Jadi itu yang kayak gue bilang tadi, liquidnya si maternal, dia Saltnik. Itu dia rasanya kayak emang rasa aloe vera, rasa lidah buaya. Itu keren sih kalau menurut gua. Keren bro. Jarang ya aloe vera. Ya biasanya kan yang beredar di pasaran tuh ya itu lagi. Tapi aloe vera tuh bisa dimakan ya? Bisa ya? Minuman juga ada kan? Minuman aloe vera gue. yang si pulpy gitu, ada rasanya aloe vera. Oh iya. Itu cuman sampai yang aneh-aneh banget sih, nggak ada kayak rasa rendang. Dulu pernah ada loh, zaman dulu banget, 2014 atau 2015 tuh rasa mie goreng loh. Seriusan? Iya ada loh. Terus? Itu gua nonton reviewnya Panda Vape Store. Dia nyobain, anjing itu sih goblok sih kalau gua bilang. Dia nge-review liquid sambil ngepop sambil makan nasi bro. Sama telur tuh setengah mateng nggak? Itu aja sih, cuman nggak tahu gimana sampai sekarang kayak nggak ada lagi apa karena ya nggak tahu lah. Tadi udah sempat nyebutin kan dari Vapors Ground. Yes. Nah ini gue juga baru ngeh nih Vapors Ground. Kayaknya gue pernah dengar Vapors Ground. Nah itu emang bergeraknya kalau di vape itu peranannya sebagai apa Vape Ground? Atau dulu awal mulanya bikin Vape Ground itu
Kenapa? Keresahannya apa gitu? Gua dulu bikin Vapers Ground itu, gua dulu punya toko. Oh, toko vape. Toko vape di Bandung. Cuman Sekarang? tutup. Oh, iya. Bankrupt. Bankrupt. Jadi gua dulu bikin toko. Cuman kan biasanya di toko tuh ada mod-mod baru gitu kan. Wah, kayaknya kalau gua bikin review tentang barang ini asik juga nih. Nah, terakhir kan bisa jadi pemasaran gue juga dong. Jadi misalkan kalau ada orang yang nanya, "Om, mod ini gimana ya ininya ya?" Nah, lo tonton video gua. Nah, tokonya namanya Vapers Ground. Vapers Ground juga. Tokonya namanya Vapers Ground. Ada YouTube-nya juga ada? Ada dong. Di YouTube ya? Di Berarti YouTube. sekarang udah influencer nih ya? YouTuber? Belum lah. Subscriber masih dikit, Bos. Apalagi kita masih baru. Enters masih dikit. Lumayan. Nggak apa-apa, yang penting konten aja. Iya, Kita yang kan penting gitu. konten. Yang penting konsistensi. Walaupun sekarang ya konten vape itu nggak bisa di AdSense ya. Emang ya? Iya dong. Oh. Jadi konten vape itu Gua baru sama tahu sekali tuh. nggak bisa. Makanya lu jangan terjun ke sini, nggak dapat duit lu. Udah Lu terjun, cuman nih ya, udah terjun ke sini, terus bahasnya edukasi lagi. edukasi lagi. Edukasi. Kalau gue dulu juga edukasi tuh jarang banget yang nonton. Nah sekarang Ya, gue betul. diajakin temen-temen bikin konten edukasi. Lah, Mm-mm. gue ikutannya karena emang sebenarnya kalau buat gue edukasi itu positif ya. Jadi ya, Yes. ya gue ikutin aja walaupun gimana. Pasti ada tempaannya lah kanan kiri. Itu kayaknya masih dikit ya konten edukasi ya. Ya. Yang khusus gitu, yang khusus Ya. mendedikasikan channelnya ataupun akunnya ataupun apapun itu yang bergerak di bidang edukasi, khusus edukasi itu masih dikit. Iya. Ada satu vape education. Vape education. Masuk. Vape education. @vap_education. Nah di situ lu bisa banyak belajar tentang edukasi. Yes, betul. Jadi kalau lo ngeliat tuh di Vape Education tuh, oh isinya emang kontennya keren sih. Jadi gue pertama-tama kali ngeliat, anjing ini yang konten justru yang kontennya itu kayak banyak yang sekarang nanyain, "Bang, ini kalau untuk kawat gimana sih?" Itu justru konten dasar kalau menurut gue yang jarang diangkat sama influencer sekarang. Sekarang kan vapers baru banyak nih, banyak banget lah. Mereka belum tahu nih, oh kalau misalkan gue datang ke toko gitu kan susah untuk ngobrol-ngobrol gitu. Walaupun ada nggak semua toko sih, ada beberapa toko yang emang concern sambil mengedukasi. Cuman kan itu sebatas di toko aja. Kalau untuk secara global kan misalkan yang jarang ke toko, yang misalkan dia online person banget, yang apa-apa online kan, ada satu wadah yang kita bisa ngeliat, oh ternyata kawat itu begini ya. Oh ternyata vape itu begini ya. Itu gue kerennya tuh si Vape Education, konsep dasarnya dulu yang dibahas tuh keren loh. Mantap. Vape Education mantap. Udah nyerempet-nyerempet sama influencer dan lain-lain tadi kan. Gue sempet bingung juga nih sama influencer. Pegangan. Jangan ke gua, ntar gua naksir. Jadi tadi udah bahas influencer gitu kan. Gua agak-agak bingung karena namanya influencer sekarang juga banyak. Pasti ini kan mereka punya masa sendiri. Banyak influencer yang suka ke masa yang suka ke influencer A, ada juga masa yang sangat suka ke influencer B. Nah mereka kadang tuh kayak pembahasannya ada pembahasan sama, tapi opini berbeda. Yang berantem tuh kadang bukan influencernya, tapi netizennya. Ngapain gitu. Nah itu yang salah satunya apa ya? Buat gue edukasi itu juga penting, gitu kan. Betul. Nah kalau untuk menyikapi hal seperti itu sebenarnya solusinya gimana sih? Solusinya gimana ya? Kalau untuk netizen ya, solusinya tuh ya susah sih gue bilang. Sedangkan gini deh, lo suka Anya Geraldine, gue nggak suka, kita bisa berantem di komen. Nggak penting banget. Jadi untuk netizen itu debat is my passion. Jadi untuk solusinya ya kesadaran netizen sendiri kali ya. Harusnya lebih ngerti lah gimana harus menyikapi. Iya. Juga belum tentu yang lo yakinin itu bagus ke gua, belum tentu yang gue yakinin itu bagus ke lo ya. Nggak usah dipaksakan lah kalau punya pendapat atau punya statement sendiri, nggak usah dipaksakan ke orang lah. Jadi itu ya, cuman ya itu kayak gue bilang tadi, debat is my passion. Apapun bisa jadi bahan perdebatan. Sementara misalkan gue punya gini deh, gue pencinta Ronaldo, lo pencinta Messi, kita berantem nih. Sementara Messi sama Ronaldo-nya nggak apa-apa. Iya. Ngapain? Dibilang buang-buang energi, iya. Dibilang
nggak ada gunanya. Ada mungkin buat mereka. Iya, gunanya emang kepuasan aja. Kepuasan kayaknya. batin kayaknya. Karena tertekan di rumah kan. Oh. Udah, berantem aja. Berantem aja sama netizen yang lain. Ya, Yuk. sama seperti hal-halnya di YouTube ya. Yes. Banyak artis-artis, seleb-seleb yang masuk ke YouTube. Nah nih sekarang nih, banyak artis, banyak seleb yang tiba-tiba Mampus lu. tiba-tiba masuk ke dunia vape, tiba-tiba bikin liquid. Kayak begitu tuh. Tiba-tiba udah pasti kan. Artis gede namanya gede masuk ke dunia vape. Ke dunia Padahal vape. yang ya mungkin kita tahu dia nge-vape, tapi baru nge-vape doang tiba-tiba ngeluarin produk. Liquid. Gitu-gitu. Ya. Tiba-tiba kerjasama dengan brand gede. Ya, gimana? Pandangannya gimana nih, Mang Oday? Selama itu untuk menambah pemasukan negara nggak masalah ya. Itu juga mensupport negara loh Mensupport ya. negara melalui kita cukai yang dibeli itu kan salah satu pemasukan pajak. Kalau menurut gua sih kalau selama dia terjun untuk memajukan industri ini, ya kenapa kacang? Why not gitu kan? Kenapa tidak? Ya, why not? Benar-benar. Kenapa kacang? Cuman kalau dia interpretasinya karena industri vape lagi gede nih, cuannya oke nih. Dan itu memang iya. Iya ya. Lu yang ngomong lo, bukan gua lo. Kayaknya sih gitu kalau gua lihat sebagai orang awam ya, kayaknya jualan liquid oke nih. Cuannya edan nih, apalagi salah satu, misalkan gue punya brand nih, nih artis ini lagi naik nih, kayaknya kalau kita collab sama ini mantep nih, omongin jadi liquid, booming di pasaran, jadi everybody happy. Cuman untuk kontribusinya di dunia vape ini gimana kita kan belum tahu. Iya benar juga. Masih kan banyak nih orang yang perjuangannya edan banget sampai vape ini diakui sama negara lah, salah satunya kan. Kalau zaman dulu kan nih sempat ada isunya vape store tuh didatengin polisi lah, barangnya disita lah karena belum ada legalitas. Gitu. Kalau menurut gua sih, gua apresiasi banget sama orang yang dari dulu berjuang untuk industri vape ini. Jadi kalau untuk fenomenal zaman sekarang, ya kalau lu ingin jualan liquid ya boleh-boleh aja lah. Nama artis sudah gede, nama apapun itu, walaupun itu selebgram ataupun artis ataupun YouTuber yang bikin liquid ya silakan. Cuman kalau lu udah punya liquid, ya jangan ngerokok lagi lah depan umum lah. Jangan nanti di stigma masyarakat nih lu cuma cari untung doang. Lu punya produk liquid tapi lu masih ngerokok. Ya jadi kan kita kan sudah ya istilahnya oke lah untuk sekarang kita bersanding bukan bersaing gitu ya. Masih banyak kok teman-teman gue yang nge-vape juga, ngerokok juga. Dan gue juga sering nongkrong di kalangan smokers yang emang teman-teman gue tuh ngerokok parah ya. Kita bukan berarti gue bilang sama temen gue, lu rokok nggak bagus lu. Ya, itu kan pilihan mereka. Cuman kalau mereka menanyakan ke gue, gimana sih vape ini ya gue jawab. Cuman sampai gue nggak pernah sampai memaksakan lu harus nge-vape, rokok nih bahaya, nggak begitu. Cuman ya kalau lu udah terjun ke dunia vape, ya kita jagalah dunia vape ini. Susah bro. Berdarah-darah lu. Udah ngebangunnya susah. Mendirikan industri ini tuh dengan darah dan air mata lu. Sampai berdarah. Dramanya banyak lu. Air matanya sampai darah. Tadi udah ini kan main vape udah lama lah ya, udah lama. Dulu setahu gua tuh vape kayak vape liquid. Liquid dulu belum ada yang bikinan dari sini, misalnya kayak masih dikit lah. Masih dikit. Dulu impor. US, Malai, kayak gitu-gitu. Nah, kalau semakin ke sini itu gimana perkembangannya untuk liquid sendiri? Perkembangannya untuk liquid justru sekarang tuh yang merajai pasar Indonesia itu ya liquid lokal. Liquid lokal jadi bisa dibilang tuh hampir di setiap kota punya brewer. Jadi ya banggalah sama liquid Indonesia ya. Mungkin kalau liquid US nih pasti seleranya agak beda sama liquid Indo, liquid lokal. Karena liquid US tuh mereka sangat tidak menganjurkan, bukan menganjurkan apa namanya, mereka tidak menyukai lah liquid something yang manis. Sementara kan lidah Indonesia kan kalau bisa manis. Nah, kalau nggak pedas. Pedas manis gitu, nasi goreng. Jadi brewer Indonesia itu, brewer kita itu sangat mengerti lidah orang Indonesia. Makanya liquid yang beredar di pasaran sekarang tuh ya pasti liquid Indonesia. Gua nggak pernah ngerasain liquid US sih. Kalau bedanya itu ya emang? Ya, kalau dulu pakai US
pakai US, pakai liquid US. Dulu pernah. Karena dulu liquid ya, kalau nggak US Malai. Kalau dulu harganya masih berapa tuh liquid? Wah gila, untuk Pepon dulu itu 30 mili bisa 400 ribuan. Seriusan? 200. Aduh. Dan liquid Malaysia itu untuk 30 mili bisa sekitar 200 sampai 250 ribu. Sampai sekarang tapi masih ada juga tuh yang jual liquid? Ada, cuman nggak tersedia di semua toko rata-rata. Yang masih beredar tuh sekarang masih ada apa enggak ya? Udah lama banget. Kayak Jam Monster itu kan liquid US. Itu yang kemarin lumayan bertahan lama di store-store yang gue tahu sih. Ya Jam Monster sering lihat sih. Ya. Dan ada liquid US yang diimpor secara eksklusif juga sama EJM. Jus Murah. Jadi itu liquid US yang didistribusikan Indonesia sama EJM. Gitu sih. Nah, gua agak skeptis nih. Misalnya liquid US ya. Itu beneran dibikin dari US apa dibikin di sini, di branding dengan US? Ada yang begitu nggak? Nggak tahu ya. Soalnya kan ada aja kayak misalnya kita bikin, misalnya beli baju nih. Beli baju mereknya dari luar, ya, tapi made in-nya made in mana? Ya, let's say lah kayak Nike, tapi made in Vietnam, atau made in Indonesia, banyak tuh. Bahkan ada yang di luar, made in-nya made in Indonesia. Iya. Lah kenapa yang nggak made in Indonesia dijual di Indonesia dong? Gitu kan? Betul, itu yang menjadi pertanyaan saya sekarang. Apakah liquid begitu juga gitu? Kalau untuk liquid sih enggak, setahu gue, kalau zaman dulu sebelum berpita cukai emang diimpor dia botol-botolan. Langsung botol-botolan. Berarti itu bisa termasuk barang ini nggak sih kalau nggak berpita cukai itu kayak barang gelap gitu? Iya, black market. Jatuhnya tuh kalau barang yang nggak berpita cukai itu black market. Main ginian kayak main narkoba ya? Ya nggak separah narkoba sih, cuman kalau narkoba kan nggak bisa diimpor bebas. Kalau ini kan dulu kan bisa diimpor bebas. Cuman karena ini liquid ya adalah tata caranya gitu kan. Kalau menurut gue sih, sorry. Jadi zaman sekarang gue nggak tahu gimana ya kalau apalagi sudah berpita cukai nih. Jadi kalau misalkan liquid diimpor ke Indonesia, terus ditempelin pita cukai yang impor ada nih. Jadi liquid lokal sama impor pita cukainya beda. Apakah dari sana dikirim gelondongan per gentong atau per drum terus skeptis juga. Dibottling di Indonesia, terus dikasih pita cukai? Apa datangnya di sana per botol-botolan nih dicukain di sini? Gue nggak tahu juga sih gimana sih. Mudah-mudahan lah. Yang penting cuan. Cuan is my life. Tapi seru juga sih, maksudnya kolaborasi ini. Makanya tadi bilang, nah gue sempet lihat kan botolnya, ini kayaknya desainnya serem, tapi putih, ya lucu aja gitu. Makanya gue bilang yang rambutnya panjang, apakah putih juga? Oh udah tua kali kalau udah putih. Ubanan dong. Uban semua gitu. Sekarang udah nih kan, ketawa-ketawa mulu. Pengen bahas edukasi, tetap harus, ini channel edukasi. Iya, channel edukasi. Lo pernah diserang nggak sih? Edukasi yang masih salah? Belum. Masih belum. Berarti channel Anda kurang terkenal. Iya. Harus bikin huru-hara kali ya? Harus bikin pro kontra. Drama. Indonesia tuh suka dengan drama. Bener ya? Drama itu bisa membangkitkan effort yang kalau bisa dibilang percikan-percikan sparkling. Nah, tuh. Ada nggak? Maksudnya tadi pernah diserang nggak? Ada nggak sebelumnya juga yang edukator atau ya ngebahas edukasi tapi dia diserang sampai akhirnya kicep nggak nge-edukasi lagi gitu, ada nggak? Kayaknya karena edukator tuh masih sedikit ya, kayaknya belum sampai lah. Soalnya yang gue lihat di Vape Education sendiri ini yang kontennya ya emang begitu. Maksud gue nggak bisa bilang itu salah, itu kontennya bener semua. Cuman gue sampai sekarang belum menemukan yang edukator yang sampai melenceng lah, belum pernah sih gue temukan. Belum pernah ya. Berarti kayak misalnya Mang Oda ini berada di dunia vape, terus dengan adanya banyak edukator itu membantu atau kayak misalnya sebagai ini apa kayak ini ngapain sih orang edukasi? Karena kan dulu, ini setahu gue ya, setahu gue dulu tuh bilang bahwa vape itu aman kok. Padahal tadi Bang Oda bilang nggak juga 100% aman sebenarnya. Nah, dengan adanya edukator, ini tuh sebenarnya nggak aman. Ada yang ini nggak aman, ada yang ini nggak aman. Tapi ada juga setahu gue yang beberapa diajakin sharing, malah dianya nggak suka. Maksudnya kayak, apaan sih lo?
ini tuh begini, tetap dengan opininya dia bahwa ini tuh aman misalnya. Tapi nggak tahu amannya dari segi apanya. Nah itu juga kita nggak tahu karena ilmunya kurang. Nah makanya kan kurang nyet ilmunya nyet. Nah ya udah tahu. Makanya kan kayak kita misalnya edukasi masih baru, sementara kita ngajak ngobrol dengan orang yang sudah punya nama besar, bisa aja dong kita dimatiin kayak gitu loh. Maksudnya kasarannya kita diserang terus bisa dimatiin. Bisa ya gitu. Bisa juga kan sebenarnya karena kekuatan besar gitu kan. Tapi kalau manpower ya. Tapi Anda takut dengan itu? Hah? Enggak. Oh, maju terus kalau Enggak, gitu. karena Sekarang gini deh, lo bikin konten yang mengedukasi, lo pakai riset gak sih? kalau riset ada. Riset Misalkan ada. kan kayak konten lo yang let's say tentang kawat apa aja yang dipakai di pasaran sekarang, lo ngeriset dulu gak? Pasti ada risetnya. Pasti ya. Ya ngapain takut kalau ada riset? Nah itu dia makanya kenapa tetap berani, tetap jalan terus. Yes. Kalau diajakin debat kita bisa jawab gitu nanti kan. Jadi gitu. memang seperti ini loh. Tapi ada yang diajakin udah dikasih tahu begini, merasa lebih tahu dan nggak suka. Gitu. Nah, kalau Mang Odai sendiri, gimana kalau pandangannya dengan adanya edukator atau ya channel edukasi gitu, gimana tentang Feb? Kalau menurut gue channel edukasi itu penting karena sekarang banyak influencer gede yang udah nggak sempet, tanda kutip nggak sempet memberi edukasi. Kenapa? Karena mungkin mereka sibuk ya. Iya, mereka sibuk dengan produknya, mereka sibuk dengan kegiatannya sampai nggak sempet bikin konten edukasi. Nah makanya gue salut sama ada konten-konten edukator yang berani muncul gitu. Tapi jangan nanti tiba-tiba ini ya jadi buzzer. Makanya kenapa? Jangan sampai nih, mudah-mudahan nggak ada. Makanya kenapa sebenarnya ini Vape Education itu bikin ada anakan baru, ya namanya nih Vape Production. Vape Production. Dimana yang kalau Vape Education itu ya udah bahas vape aja yang memang seharusnya netral kan, ya, netral nggak ikut kanan nggak ikut kiri. Betul, setuju. Jadi kadang kita juga masih kerjasama dengan Vape Education ini bahwa ini kira-kira maju nggak? Ini kira-kira gimana? Kalau Vape Education bilang, udah jangan cari gara-gara, nah gitu ya udah kita nggak cari gara-gara. Nah kita bikin di Vape Production ini sebagai kayak ya kita mau mengedukasi, ya, tapi dengan cara yang asik aja. Karena kan mau mengentertain gitu loh. Kalau misalnya dengan edukasi kayak belajar di sekolah, bosen. Nah, makanya Vape Education. Nah, kalau orang Vape Education sendiri emang kayak dosen. Gitu. Emang agak lame gitu kan. Bukan lame apanya, tapi kalau pengetahuannya sih bagus. Kayak si Aldi lame. Iya, kayak si Aldi. Malah gue kira mau kondangan lo pakai kemeja. Tuh kan, dandanannya aja udah dosen. Nah, kita kesini mau nganterin dia ngelamar kerja. Ayah. Nah, kenapa ada Vape Production ini? Jadi kita bisa menyampaikan apa yang Vape Production ingin sampaikan dengan cara yang berbeda Ya, gitu. betul, setuju sih. Jadi Tapi misalkan nanti ada produk masuk diterima. Gimana? Bapak? Diterima aja. Tapi gini. Yang penting ada waktunya. Iya, ada waktu. Tapi kita gini, dari awal kita bilang bahwa kalaupun ada produk masuk atau mau direview di kita akan mereview secara sejujur-jujurnya. Yes. Mau gue bilang jelek, jadi gue nggak bakalan gini. Misalnya, reviewin liquid gue dong. Ini skripnya gue kasih, gue nggak mau. Jangan. Jadi gue kasih produk gue atau orang review. Misalnya dia mau kasih berapa duit pun kalau mau nge-review dengan skripnya dia, gue nggak mau. Jadi gue harus mereview dengan sejujur-jujurnya. Tapi lu nggak laku nyet. Kan edukasi begitu. Tadi bilang kan edukasi jangan ini kan. Karena kemarin gue sempet juga ada review barang lah. Belum naik. Review barang yang buat gue kurang banget nyet. Gitu. Kurang. Ya gue bilang kurang. Dan gue bilang, lu dikontak lagi sama dia? belum naik. Dan itu juga masih sendiri sih, dan nggak tahu ya. Kalau gue bilang enak emang enak, kalau nggak kurang, ya udah kurang aja, jangan bikin yang gini lagi deh. Makanya gue sempet nanya juga, bakalan diserang? Ya udah sih kalau mau diserang, maksud gue, ya ini masukan buat lu juga. Ini kan gue menyampaikan kepada penonton, bukan sasaran gue bukan penonton doang, tapi yang bikin pun gue jadi sasaran. Ya. Betul. Gitu. Tapi kadang-kadang gue menemukan gini loh. Biasanya yang banyak kontra itu kita di liquid. Karena untuk merasakan suatu rasa dari liquid itu lidah beda-beda. Betul, lidah beda-beda. Settingan juga ngaruh banget. Ngaruh. Misalkan gue pakai settingan, gue pakai Druga nih sekarang nih. Gue pakai Alien. Terus
ada orang yang ngerasain sama-sama pakai alien, cuman pakai RDA-nya beda. Di gue nih kayak si Centuria ini, gue layernya bisa dapat banget. Cuman ada di beberapa RDA yang dia pisangnya ke-mute atau krimnya ke-mute. Terus tiba-tiba dia komen, kok yang gue rasain nggak gitu ya? Nah emang agak susah sih untuk mendeskripsikan liquid itu. Cuman kalau yang selama ini gue nyobain liquid, itu apa yang gue rasain, itu yang gue sampaikan. Ya gue juga gitu. Tapi gue nggak pernah bilang liquid ini enak banget loh. Kecuali kalau menurut gue, ini liquid ini masuk banget di gue. Gue suka pisang, gue suka stroberi. Kan ada beberapa orang yang nggak suka stroberi. Nah jadi kalau menurut gue ini yang apa yang gue rasain, itu yang gue kemukakan. Enak juga, menurut gua belum tentu enak menurut lu. Dan juga biasanya kan kalau misalnya gua review kan, gua pakai ini nih device ini, RDA ini, pakai modnya ini dengan settingan seperti ini. Itu menurut gua. Kalau menurut lu balik terserah. Tapi kalau device, ya kemarin gua yang gua bilang kurang itu, device emang ya buat gua kurang aja semuanya. Kalau device kan emang ya udah hitungannya begitu tuh. Iya, betul. Kita rasainnya ya kayak begitu. Iya, kalau device kan biasanya kita yang pertama yang paling jelas bisa kita kayak Ayo gitu misalkan, kan ada fitur-fiturnya tuh, itu bisa kita explore lah fiturnya. Atau untuk dari segi firing sih kalau menurut gue itu masih rancu ya, masih 50-50. Wah ini mode galak nih firingnya misalkan, ya dia build aja. Galak, digalakin gue hancing. Awas ada mode galak. Jadi ini galak nih, ya misalkan nih mode nih maksimalnya 200 watt gitu kan, ya dia setting aja di 100 watt. Kita firing ya pasti galak. Ini masih ya ada agak sedikit rancu lah. Makanya dibilang itu personal vaporizer. Nah, jadi lu bisa mendapatkan. Terima kasih. Personal, Cok. Personal vaporizer. Jadi kita bisa mengeksplor gimana selera kita. Benar. Makanya jadi vapor tuh jangan males. Kayak gue nih males. Gue yang penting pakai. Dan maksud gue, kalaupun gue males, gue pun juga nggak protes. Ya. Karena emang sadar gue males, ya gue pakai aja enak buat gue, ya udah personal kan. Personal. Balik lagi. Ya lu misalkan kayak menurut gue nih, kalau menurut gue ini sudah menjadi gaya hidup gue pakai vape. Jadi gue misalkan dari vape ini gue ulik. Misalkan kayak RDA nih, gue pasangin coil. Ini posisi tinggi rendahnya coil ini pengaruh sama rasa. Itu bisa diulik. Ini personal gue suka ngulik. Lu nggak suka ngulik ya pakai Ayo juga udah cukup. Iya. Ya itu sih. Jadi makanya dibilang tuh personal vaporizer. Jadi pengalaman terbaik itu ya diri lo sendiri, reviewer terbaik itu ya diri lo sendiri. Iya. Jangan disamaratakan. Makanya lu kalau nonton review ya jangan langsung komen-komen nggak jelas. Iya. Lu cobain dulu. Makanya gue selalu bilang, ini gue pakai begini, kayak begini nih. Rasanya begini. Tapi kalau lu, tapi itu kan menurut pendapat pribadi lo kan. Iya, menurut pendapat pribadi. Tapi kalau misalnya gue bilang kalau lu penasaran ya lu cobain sendiri. Sama, iya. Dengan yang sama. Ya kayak begitu. Jadi jangan langsung suka ngejudge lah. Jangan langsung suka hate comment gitu. Jangan. Terus rasain sendiri apa yang rasain. Itu jangan menumbuhkan energi-energi negatif lah. Sharing nggak apa-apa. Nggak apa-apa sharing. Sharing is caring. Wih, so keren. Ya. Jadi dari konten edukasi terus berbalik ke vape production ini yang memang kita masih baru 2 bulanan lah ini vape. Kalau vape education udah lama, udah berapa bulan lalu. Kalau vape production ini masih baru dengan konsep yang tadi gue bilang kan mau menyampaikan itu. Ada nggak petuah-petuah pesan buat kayak yang kita yang masih baru nih dalam dunia vape ini, bagaimana untuk menyikapi vape, bagaimana untuk maju, untuk bisa lebih maju dan jangan takut. Ya, kalau menurut gue selama lo yakinin itu benar menurut riset, jangan takut untuk menyampaikan. Misalkan ada yang mendebat lo, bohong nih nggak begitu nih, gue by data dong. Ini data yang gue sampaikan dari sini. Kalau lo mau salahin ya salahin yang punya data. Sama, lo misalkan based on your own experience misalkan. Menurut eksperimen gue nih begini. Lo misalkan ketika ada yang mendebat, lo berani mengatakan yang gue lakukan itu benar. Jadi kalau selama lo yakinin itu benar, ya ngapain takut sih? Ya karena dasarnya pun kayak device kan, elektro, ada hitung-hitungannya yang pasti kan. Jadi makanya bisa didata. Kecuali kayak misalnya liquid, kayak tadi, rasa. Kayak dulu tuh edukasi yang sempet susah banget itu, vape meledak. Kenapa vape bisa meledak? Ya karena salah usernya.
Karena mereka tidak punya edukasi Nah. vape yang aman itu seperti apa sih. Nah. Makanya zaman dulu mereka meledak ya sebetulnya bukan mekanya meledak, ya mereka pakai baterainya klon. Mereka tidak tahu apa itu ohm law. Dengan lu baterai lo ampernya sekian, voltasenya sekian, lu nggak tahu lilitan lu jadi berapa lilin, itu kan semua saling ini ya, apa namanya? Saling berhubungan. Tiba-tiba dia pakai baterainya udah klon, yang udah jelek, yang udah terkelupas. Ada short meledak, yang disalahkan vape-nya. Sebenarnya bukan dong. Iya. Sekarang gini aja deh. Gas 3 kilo meledak, lu mau salahin gas ya? Iya bener. Ya lu salahin orang yang Bener. salah pasang. Ya karena orang kalau udah mengeluarkan Iya. sesuatu, ya sama aja kayak lu naik motor. Kecelakaan masa salah motor. Salah motor ya. Enggak, Misalkan salah. lu naik usernya. motor lagi licin ngebut, lu ngerem jatuh, wah motornya jelek nih. Kan nggak gitu. Bener, gue setuju itu. Heeh. Makanya edukasi itu penting, cowok. Penting. Penting Makanya edukasi, cowok. bagus nih vape education. Vape education, masuk terus. Masuk Jadi terus. intinya konsisten lah. Banyak kok konten kreator kan yang baru-baru, ya ini kurang ada cuan nih, 6 bulan berhenti. Yang penting edukasi. Yang penting konsistensi. Kita tidak berawal dari cuan. Oh, betul. Cuman Niat. inginnya ini Ya, ya. menyusul lah kalau itu Iya, mah bisa menyusul. Tapi lah. kan Yang penting niat dalam konsisten, hati baik. edukasi, bisa Yes. mengedukasi karena pun juga trafficnya vape education lumayan nih dalam 2 minggu terakhir ini. Ya. Naiknya lumayan cepet ya Pak ya. Cepet. Karena yang kayak gue bilang tadi, konten edukasi atau edukator itu masih sedikit. Tapi penasaran juga sebenarnya orang. Penasaran, kan ada juga edukator yang nyerempet dalam bidang kesehatan kayak bedes dokter. Dia kan basicnya dokter, jadi dia bisa ngasih edukasi ya. Kenapa sih kalau over nikotin itu apa akibatnya dari segi kesehatan? Iya, itu capable dia kan ngomongin ya, kesehatan. capable. Nah, kalau kita kan nggak capable ngomong kesehatan. Nah, itu. Jadi misalkan yang kayak konten-konten lo yang di Instagram sih udah keren sih kalau menurut gue. Maju terus. Iya udah. Ini pesan-pesan terakhir. Kok pesan-pesan terakhir kayak mau kemana? Lu mau kemana? Lu banyak makan enak, tapi Enggak. yang terakhir lu banyak ibadah. Ya, maksudnya di video ini, Di video ini. udah mau di penghujung acara, mau di penghujung acara ini pesan-pesan untuk vapers di luar sana. Oh, untuk paper di luar Ya, sana. yang pakai vape Oh, yang penting attitude-nya dijaga lah. penting. Itu yang penting sekarang. Banyak vaper norak baru yang wah jalan ngebul, wah nggak keren lo goblok. Attitude tuh penting. Bener. Jadi Setuju. di tahu tempat lah. Lu misalkan di rumah sendiri dalam kamar lu mau ngebul apa itu urusan lu. Kalau di public area jangan sampai vape ini dilihat arogan, mengganggu orang. Oke lah kita bilang nih nggak bahaya nih, nggak kayak rokok. Cuman kan orang ngeliatnya risih. Iya. Lu misalkan di smoking area, lu pakai RDA, lu wah ngebul kan orang sekitar terganggu. Jadi yang tercap jelek siapa? Ya vape. Iya benar. Itu sih yang penting attitude-nya dijaga lah. Orangnya yang bego, anjing, jadi ngerusak industri. kalau Iya kayak begitu. betul. Ya udah, terima kasih untuk Mang Siap. Oday. Hari Terima ini kasih udah juga. ngobrol-ngobrol santai. Ontai ya bener-bener ontai. bener-bener Ngomong-ngomongan santai, omongan-omongan Omongan tai. tai, emang. bener, omongan tai juga keluar udah semuanya. Terima kasih udah mau Sama-sama, sharing. terima kasih Vape Education udah mengundang gua. Terima kasih. Follow siapa? Vapers_ground dan jangan lupa buat lo Subscribe. yang pengen tahu apa sih liquid yang sekarang yang baru, gimana rasanya atau mod atau apapun, Vapers Ground. Vapers down. Metal kecil. Metal kecil. Kalau metal gede Hah? Gini kan. itu kontennya The Comment kalau. Centuria, bos. iya. Jangan lupa beli Centuria. Centuria. Ini Ya, enak loh. Vapers Ground juga subscribe Vapers Ground, nonton kontennya juga ya. Terima kasih. Ada Instagram pribadinya? Jarang di ini. Oh, Nggak usah. jarang di ini nggak usah. Jarang ini nggak usah. Bukan itu. Pokoknya Vapers Ground. Iya, Vapers_ground. Ingat Vapers ada Ground. underscore-nya. Kalau yang nggak ada apa sih? underscore. Kalau nggak ada underscore itu bukan gua. Itu bukan dia. Nah, terima kasih udah nonton konten Vape Podcast hari ini bersama saya Yosua. Jangan lupa follow vape.production sama vape_education. Juga follow gue boleh, Yosua Maringka. Ya, akhir kata, saya Yosua Maringka dari Vape Production dan Gua Oday dari Vapers Ground. undur diri sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Ini ngacak. Tuh, suaranya. Suaranya.
Si bego. Thank you, bro. Thank you. Seru.